Guys, gempar guys. Berita terkini, Rusia bersumpah akan hapuskan China jika berani mengusik Indonesia guys. Macam mana ceritanya? Jom kita saksikan. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Munir dalam HM Studio. Hai teman-teman semua, seperti biasa guys, saya mendoakan anda semuanya sihat-sihat sejahtera, dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada teman-teman yang baru saja singgah, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada anda yang telah pun subscribe channel ini. Okey guys, kali ini kita akan lanjutkan lagi reaction kita dengan react dan bahas satu lagi berita terbaru guys, dengan tajuknya berita terkini, Rusia bersumpah akan hapuskan China jika berani mengusik Indonesia. Wow guys, panas ya tajuk ini guys. So guys, ini daripada channel Kilas Dunia. So guys, nanti jangan lupa untuk subscribe channel Kilas Dunia ini. Jom guys, tanpa kita berlama-lama lagi, jom kita saksikan ceritanya bagaimana. Jom guys, 1, 2, 3. Rusia bantu Indonesia amankan Natuna dari ancaman Cina. Wow. Cuplikan. Nanti jangan lupa untuk subscribe channel Kilas Dunia nih guys. Oh, ini kapal Cina guys. Macam-macam isu yang kita dengar di Natuna ni guys. Macam-macam. Panjang juga intro dia. Kilas Dunia. Jangan lupa subscribe guys. Rusia bantu Indonesia amankan Natuna dari ancaman Cina. Agresivitas Cina di Natuna Utara membuat Indonesia gerah. Cina berkali-kali mengerahkan kapal Coast Guard-nya menerobos ZEE Indonesia di Natuna. Guys, Cina kerahkan kapalnya menerobos laut Natuna guys. Apakah Rusia akan melihat saja rakan baik mereka bersengketa dengan Cina guys? Jom kita sambung dan saksikan lagi guys. Natuna, kelakuanmu ini jelas menyalahi aturan, namun Cina masih kukuh melakukan pelanggaran atas perairan Natuna yang merupakan teritori Indonesia. Terbaru ialah saat Coast Guard Cina mondar-mandir di landasan kontinen Natuna pada 27 Agustus 2021 lalu. Kapal Coast Guard Cina Zhao Duan kelas bernomor lambung 5305 keluar masuk di sana. Mereka mendekati pengeboran minyak lepas pantai milik Indonesia Rusia, Herbor Energy Zerubetnev. Herbor Energy Zerubetnev terletak di Blok Natuna Singa Laut 2. Ia merupakan kilang minyak yang mengeksplorasi minyak bumi di sana. Apa yang dilakukan Coast Guard Cina saat itu mendapat respon keras dari Rusia. Mereka menganggap respon keras dari Rusia guys. Oi, makin panas nih guys. Bisa mengganggu keamanan di Natuna. Kapal Cina ikut campur urusan pengeboran Herbor Energy yang tengah dilakukan di Blok Tuna, Laut Natuna lepas pantai Indonesia, tulis laporan. Pengeboran ini didanai oleh Zerubetnev yang didukung negara Rusia. Insiden seperti ini menggarisbawahi fakta bahwa kepentingan energi Moskow di Natuna terancam oleh kegiatan Cina, tegas Rusia. Cina sendiri belum menggubris pernyataan Rusia ini. Bisa dibilang Rusia kerap mendapat perlakuan negatif dari Cina dalam sisi pertahanan. Bayangkan saja, hampir semua teknologi militer Moskow dijiplak oleh Cina. Bukan satu atau dua kali, berkali-kali Beijing menjiplak alutsista Rusia. Mulai dari senapan serbu, rudal hingga jet tempur sampai kapal selam semua identik dengan milik Rusia. Sejak zaman Uni Soviet masih ada. Mirisnya, Cina mengklaim jika jiplakannya lebih baik daripada milik Rusia. Natuna masih di bawah kendali Indonesia, maka Rusia malah akan mengamankan perairan tersebut dari gangguan Cina. Maka dengan niat Rusia akan mengamankan perairan Indonesia guys. Terutama sekali perairan Natuna ni guys.
Cina ni macam-macam Rusia ini bisa memuluskan kembali langkah Indonesia memiliki alutsista dari Moskow. Sementara itu, Eropa sendiri menginginkan semua aman di Natuna, termasuk Rusia, agar jangan ada konflik di sana. Tetapi Eropa minta semuanya aman, dalam artian Rusia juga aman di wilayah Natuna. Sehingga posisi Indonesia diuntungkan karena kita juga menunggu barang-barang hibah berupa kapal patroli Ocean Gong paparnya. Karena kebutuhan nasional akan hotspot di Natuna, Australia memperingatkan hibah kapal patroli ke Indonesia. Dengan begini jelas, bila Indonesia harus segera memagari Natuna serapat mungkin untuk menggagalkan ambisi Cina. Sementara itu, Eropa sendiri menginginkan semua aman di Natuna, termasuk Rusia, agar jangan ada konflik di sana. Karena kebutuhan nasional akan hotspot di Natuna, Australia mempertimbangkan hibah kapal patroli ke Indonesia. Dengan begini, jelas bila Indonesia harus segera memagari Natuna serapat mungkin untuk menggagalkan ambisi Cina. Kisru Natuna, Indonesia dinilai bisa gunakan klaim sejarah. Pengamat militer dan pertahanan negara, Konera Hakundini Bakri berpendapat, pemerintah Indonesia bisa menggunakan pendekatan sejarah atau historical claim dengan menyelesaikan ketegangan Indonesia dengan Cina di zona ekonomi eksklusif RI dengan perairan Natuna ke Kepulauan Riau. Hal ini karena Cina selalu berpegang pada konsep garis putus-putus atau Nandes Line, peninggalan nenek moyang mereka. Nandes Line itu guys. Diperlakukan cara lain untuk menyelesaikan ketegangan tersebut. Pemerintah Indonesia juga bisa membawa historical claim dalam diplomasi dengan Cina. Karena secara histori, Indonesia juga pernah melakukan penangkapan ikan di Laut Cina Selatan. Ia menjelaskan, bukti-bukti akupansi dan arsip Cina tentang kepemilikan serta patrolinya dalam rangkaian pulau-pulau di Laut Cina Selatan terekam baik-baik sejak era dinasti Tang. Namun, kesemua arsip tersebut hingga saat ini masih dikuasai oleh Taiwan. Sementara Indonesia juga harus punya catatan sejarah yang lengkap di perairan Natuna. Ia mengatakan, ketegangan Indonesia dan Cina di wilayah itu sebenarnya sudah meningkat sejak 2014. Kala itu, Cina memasuki sebagian perairan Natuna di Laut Cina Selatan ke dalam peta teritorialnya yang dikenal dengan sebutan Nandes Land. Nandes Land yakni garis demarkasi atau garis batas pemisah yang digunakan pemerintah Republik Rakyat Cina untuk mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan yang menjadi sengketa sejumlah negara di Asia. Pemerintah Cina mengklaim memiliki hak di perairan yang masuk ZEE Indonesia berdasarkan peta tradisional fish ground mereka dengan konsep Nandes Land. Sementara kawasan Laut Utara Natuna berdasarkan konvensi PBB terkait hukum kelautan masuk ke dalam ZEE Indonesia. Ia mengatakan ketegangan Indonesia dan Cina di wilayah itu sebenarnya sudah meningkat sejak 2014. Kala itu, Cina memasuki sebagian perairan Natuna di Laut Cina Selatan ke dalam peta teritorialnya yang dikenal dengan sebutan Nandes Land. Namun, kesemua arsip tersebut hingga saat ini masih dikuasai oleh Taiwan. Sementara Indonesia juga harus punya catatan sejarah yang lengkap di perairan Natuna. Itu dah guys, apa yang dapat kita lihat dan tonton sama-sama. Cina mengklaim Laut Natuna dengan menyatakan wilayah Natuna berada dalam Nandes Line mereka. Tapi Rusia dengan keras merespon perkara ini dengan cepat guys, bagi membantu Indonesia mengamankan perairan Indonesia. Persoalannya di sini guys, kenapa Cina mengklaim Laut Natuna dengan menyatakan wilayah Natuna berada dalam Nandes Line wilayah mereka? Adakah kerana Natuna kaya dengan sumber alamnya atau kawasan strategi laluan antarabangsa guys? So guys, apa pandangan anda tentang isu ini? Kongsikan pandangan anda di ruangan komentar di bawah guys. Okey guys, sekian saja untuk reaction saya kali ini. Jika anda suka dengan reaction saya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Apapun kita ni ibarat seikat seperti sirih, serumpun seperti serai. Senyum selalu. Bye. Assalamualaikum.